Agramas itu kan adalah awalnya itu dari Giri Indah, ya kan? Dan yang take over itu adalah kedua orang tua saya. Jadi kalau pendiri Agramas itu kan adalah awalnya itu take over dari Giri Indah, ya kan? Dan yang take over itu adalah kedua orang tua saya. Ya. Siapa pendiri Anugerah Mas? Ya, yang berkembang sekarang Anugerah Mas. Itu pendirinya kedua orang tua saya. Jadi tidak ada orang lain. Pendirinya adalah kedua orang tua saya. Ibu Laniwati dan Bapak Hermadi. Walaupun dalam kenyataannya, dalam perjalanan saya yang menjalankan, tetapi pendirinya ya kedua orang tua saya. Nggak ada nama lain, tidak ada. Kalau ada yang menyebut nama lain itu salah, Pak. Saya pastikan itu. Kalau mau dibilang memang bermula dari tahun 2003 Agramas, ya. Jadi sejarahnya Agramas itu awalnya adalah take over secara profesional dari Giri Indah, ya. Jadi waktu itu mungkin kalau Giri Indah waktu itu memang PO dari tahun 80-an, ya. Kebetulan Giri Indah itu kakek saya sendiri pendirinya, ya. Giri Indah didirikan kakek saya sendiri tahun sekitar 80-an, 70-80. Giri itu adalah dari Wonogiri, ya. Jadi Giri Indah itu adalah Girinya itu adalah Wonogiri. Singkat cerita berkembang Giri Indah, dan tahun 93 itu ada
ekspansi dari Giri Indah itu untuk trayek Jabodetabek, ya, Jabodetabek. Nah, trayek itulah kemudian dijalankan dari tahun 93 dengan nama Giri Indah, komuter lain termasuk yang akap dan sebagainya. Nah, terus kemudian tahun 98 ya, itu Krismon ya. Tahun 98 Krismon, akhirnya Giri Indah adalah salah satu PO yang mengalami kemunduran. Nah, mengalami kemunduran sehingga tahun 2000 itu di antara berbagai lini usaha Giri Indah yang diantaranya itu ada akap, terus kemudian ada komuter line tadi Jabodetabek. Nah, yang komuter line Jabodetabek ini dari keluarga kakek saya ya, di take over secara profesional manajemen oleh orang tua saya ya. Jadi memang waktu itu walaupun keluarga tetapi secara profesional baru resmi diambil alih secara profesional oleh orang tua saya tahun 2000. Itu hanya untuk yang komuter lain saja Jabodetabek ya. Nah, dari situ kita kembangkan, kebetulan 2000 kita ambil apa adanya. Waktu itu kalau tidak salah trayek yang kita ambil alih beserta unit itu kurang lebih 30 unit ya, 30 unit trayek khusus komuter line Jabodetabek. Nah, itu dikembangkan. Kebetulan saya sendiri baru membantu setelah lulus kuliah tahun 2003 langsung membantu, dan saat itu kita benar-benar mulai tahun 2003 kita serius untuk pengembangan trayek tadi ya, trayek komuter line. Nah, tetapi karena supaya tidak rancu dengan trayek-trayek Giri Indah yang lain, karena Giri Indah ini kan punya trayek lain dari Jawa ke Jakarta ke Sumatera dengan nama Giri Indah. Nah, waktu itu kita berpikir, orang tua saya dan saya berpikir bahwa ini supaya tidak rancu orang, kita harus ubah nama baru ya, ubah nama baru, sehingga lahirlah Anugrah Mas ya, singkatan. Jadi Agramas itu adalah singkatan dari Anugrah Mas ya. Jadi resminya itu tahun 2003-2004 kita lahirlah nama Agramas yang cikal bakalnya dari yang tadi saya sudah terangkan ya. Nah, dari situ kita lebih pasti lagi untuk pengembangan usaha kita. Nama kita sudah tidak ada terkait dengan apapun, nama baru, manajemen juga baru semua, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai direktur dari waktu itu. Nah, sejak saat itu kita kembangkan fokus ke komuter line ya. Komuter line dari yang unit sekian tadi, trayek nggak banyak, tapi kita kembangkan dengan jurusan-jurusan yang kita survei ya, kita pelajari, dan kita pengajuan izin, dan ternyata di ACC. Dan ya puji Tuhan memang trayek-trayek bisa berkembang dengan baik Jabodetabek. Jadi kita kembangkan terus sampai tahun 2010 lah ya, kurang lebih. Nah, di tahun 2010 itu juga kita ada satu pengembangan bisnis ya. Pengembangan bisnis itu adalah yang tadinya kita hanya fokus ke komuter line Jabodetabek. Mulai 2010 itu dengan segala pertimbangan, waktu itu kita ada kesempatan untuk masuk akap ya. Jadi kita masuk akap itu pertamanya adalah jurusannya ke Wonogiri, dimana kebetulan Wonogiri itu kalau dari sejarah saya pribadi itu asli Wonogiri ya. Orang tua saya asli Wonogiri, kakek saya tadi kan pendirinya Giri Indah, PO Giri Indah ya. Jadi pasti itu memang orang Wonogiri. Jadi kita ya seperti balik ke kampung halaman lah ya. Yang tadinya kita jarang ke
karena kita sudah punya usaha di sini di Jakarta, tapi kita jadi artinya dari ekspansi bisnis itu kita secara tidak langsung kita seperti pulang kampung, ya. Jadi dari situlah kita asal muasalnya kita 2010 akap, dimulai dari Wonogiri area, Pacitan, dan memang puji Tuhan dengan pelayanan yang kita tetapkan waktu itu, ya, itu antusiasme masyarakat sendiri sangat luar biasa bagus, ya. Jadi sangat luar biasa bagus. Waktu itu belum ada tol, ya, semua masih lewat Pantura. Tetapi dengan segala kondisi kita ada standar-standar yang kita tetapkan untuk pelayanan. Sejalan dengan waktu, bus akap tersebut juga berkembang, baik itu wilayah Wonogiri sendiri, juga di wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur yang lain, ya. Berkembang terus sampai saat ini, ya. Jadi kalau dari sisi dulu waktu awal-awal itu sebetulnya ada yang waktu kita masuk 2010, ya, itu kita waktu masuk akap terus di Wonogiri area, waktu itu memang ada satu pernyataan-pernyataan, ya, bahwa kita ini dianggap bis pendatang. Jadi kemungkinan karena kita ini awalnya itu dari tahun kurang lebih 2000-an itu kita bergeraknya itu memang kebetulan jurusan Jabodetabek kita, jurusan komuter lain kita itu memang banyak kan dari Bogor, Pak, dan Kerawang diantaranya. Walaupun kita juga melayani Cikarang, Tangerang, ya, area Jakarta sendiri, ya. Waktu itu terminal-terminal Jakarta yang kita layanin, terminal Tanjung Priok, terminal Kampung Rambutan, terminal Lebak Bulus waktu itu. Tetapi memang kebetulan kita juga punya workshop atau pool atau garasi bus ini di Bogor dan Kerawang, sehingga orang kemungkinan identik Agramas itu di situ, karena memang kebetulan trayeknya banyak yang ke arah situ Bogor dan Kerawang, dan kita kebetulan juga punya pool bus atau garasi bus di situ, Pak, di dua tempat itu, Pak. Waktu itu memang ada satu pernyataan-pernyataan, ya, bahwa kita ini dianggap bis pendatang, ya, Pak, ya, bis pendatang. Ya, kalau dari saya sebetulnya memang Agramas ini sebetulnya bukan orang lain, ya, kita bukan orang lain. Kita pun tadi punya sejarah seperti itu, artinya asli, ya, asli Wonogiri sebetulnya, kan dari kakek saya, ayah saya sendiri kebetulan sampai SMP saya di Wonogiri, sampai SMP. Saya di SD, SMP saya di Wonogiri, Pak, ya, ya, walaupun untuk SMA-nya ya kita waktu itu di Negeri 3, ya, Negeri 3, tapi ya masih area yang sama lah, gitu, Pak. Ada, ya, cuman memang dengan kesibukan kita ini sangat jarang. Tetapi waktu berapa tahun lalu, kalau nggak salah tahun 2017 pada saat kita peresmian di Wonogiri SDD double decker itu, waktu itu sempat teman-teman SD ini waktu itu sempat ketemu, sempat ya istilahnya reuni lah, kecil-kecilan, sempat lahir Wonogiri. Jadi ya kita ini sebetulnya sebelum balik Wonogiri di tahun 2010 untuk usahanya ini memang boleh dikatakan kita itu seperti orang Wonogiri yang lain, kita itu perantau, ya, Pak, ya. Jadi dari ayah saya, ibu saya itu perantau, sehingga kita merantau dan kebetulan sudah punya pasar dulu di Jakarta, ya. Kita bisa berkembang di Jakarta, tetapi yaitu kita juga dapat kesempatan untuk berpartisipasi untuk di wilayah Wonogiri.
tanah kelahiran. Dan memang selain Wonogiri pun kita juga ada pelayanan akap di area lain ya sampai saat inilah kita kembangkan terus. Area lain itu meliputi Solo area itu ya Karanganyar, terus kemudian Jogja dan sekitarnya, terus Madiun Ponorogo. Terus kita juga berkembang untuk ke arah area Kudus ya, terus mengarah ke Jawa Timurnya itu kita dari Kudus ke Bojonegoro. Jadi kalau akap ya kurang lebih pelayanan kita sekarang Pekalongan belum lama. Ini juga kita Pekalongan yang terakhir ini, terus kemudian Jogja via Selatan ya, itu ya Kebumen ya. Agramas ini awalnya itu sebetulnya kita waktu awal dulu itu untuk akap ya. Akap itu kita pakainya istilah kita VIP. VIP itu seatnya hanya 36. Cuman memang berjalan dengan waktu kita mengikuti dari masyarakat, dari minat masyarakat seperti apa, akhirnya kita saat ini mendominasi itu adalah eksekutif ya Pak ya. Eksekutif itu kita dengan pelayanan yang lebih baik, artinya kursi yang lebih sedikit artinya lebih longgar. Jadi fasilitas sih kita makin kesini fasilitas lebih baik gitu Pak. Jadi rata-rata eksekutif sekarang Pak. Fasilitas kita yang pasti kalau dulu sebelum pandemi ya Pak ya, itu kita selimut, bantal ya Pak ya, itu pasti. Terus di bus itu ada fasilitas toilet, terus kemudian kita ada servis makan ya. Jadi hampir semua pelayanan akap kita itu ada servis makan. Jadi kebetulan kita ada restoran sendiri di Weleri. Jadi semua bus kita servis makan di tempat itu ya, di warung Kedil Mas Pak. Jadi rata-rata di situ. Dan kemudian juga dapat snack. Kita ada satu dalam tanda kutip promo ya, dari awal kita berlakukan. Sejak awal kita berarti kurang lebih sudah 10 tahun berjalan, itu kita ada fasilitas 10 tiket gratis 1. Jadi itu salah satu fasilitas yang saya pikir juga cukup membantu Pak. Kalau di Agra sendiri ya, memang dari awal kita sudah mempelajari dari sisi karakter penumpang seperti apa ya. Contohnya di Wonogiri sendiri memang karena perantau ya, termasuk pedagang juga banyak. Jadi otomatis memang kebanyakan dari mereka itu pada saat mereka melakukan perjalanan menggunakan bus seperti itu ya, itu rata-rata memang bawaannya banyak. Dan kita dalam hal ini Agramas, kebijakan kita mengakomodasi itu sebagai bagian dari pelayanan. Jadi pada saat penumpang itu membawa barang mereka sendiri ya, itu kita kasih toleransi Pak. Kita tidak kenakan cas. SDD ya, jadi double decker itu kelasnya yang saat ini kita masih terbagi 2 yang SDD. Jadi kalau yang tingkat atas itu hampir sama kayak eksekutif, cuman dia bedanya ada fasilitas tambahan dispenser, jadi bisa bikin kopi dan sebagainya, bisa, itu fasilitas tambahan. Nah kalau yang bawah itu boleh dikatakan super eksekutif. Jadi yang bawah itu kita set lebih lega lagi, kursinya juga lebih enak ditempatin, lebih gede, jarak juga lebar. Itu yang bawah seperti itu. Jadi ya itu hanya ditemui di kita sih di kelas double decker memang saat ini Pak. Pengembangan tetap kita arahkan dengan pemerintah saat ini yang memang sudah dibuktikan dengan jalan tol ya, yang sangat membantu ya, untuk terutama untuk sektor-sektor transportasi seperti kita ini ya. Tetap kita kedepannya
kita berupaya untuk mengembangkan jalur-jalur yang memang belum ada, Pak. Khususnya jalur-jalur yang sudah ada tolnya. Karena tetap dengan ada tol ini benar-benar memudahkan masyarakat dan juga memberi kesempatan masyarakat untuk bisa memilih transportasi apa, kan gitu. Kalau dulu kita berbicara dari sisi waktu, kita hanya bisa berbicara kalau nggak pesawat atau kereta. Tapi sekarang setelah tol ini ya kita ngomong Trans Jawa lah ya, atau mungkin tol lain di luar Jawa yang sudah dibangun, kita sudah bisa bersaing dengan moda-moda transportasi yang lain, Pak. Dengan kereta saat ini kita tidak kalah dari sisi waktu. Kenyamanan juga kita bersaing. Sebetulnya kalau Agramas itu memang waktu saya masuk pun waktu itu warnanya memang sudah merah. Satu itu. Yang kedua memang setelah kita pelajari, kita waktu itu tentukan lagi identitas-identitas termasuk warna. Memang warna merah ini kita anggap warna yang artinya juga melambangkan sesuatu yang cerah ya Pak ya, cerah. Artinya untuk pelayanan pun saya pikir bagus ya untuk warna merah ini. Kalau dilihat di perjalanan, bagi kita warna merah ini ya banyak artinya membawa kebaikan lah buat kita. Ya ini tidak ada kaitannya dengan apapun ya, cuman ini benar-benar murni ya kita memang suka warna merah. Nah awalnya pada saat komuter line itu kita sebetulnya polos merah, tidak ada livery putih. Tetapi pada saat kita masuk ke akap, kita bedakan supaya memang ada satu ciri khas tersendiri untuk pelayanan kita. Oh yang Jabodetabek, yang komuter lain seperti ini, polos kan gitu. Nah yang akap kita ada ciri tersendiri. Itu hanya biar mudah aja sih Pak. Livery belum ya. Kalau livery mungkin bisa ganti Pak, tetapi dominan warna merah ini saya rasa akan tetap kita pertahankan. Kalau armada baru itu memang dari sisi kita, dari manajemen tetap ada rencana-rencana untuk permajaan ya, untuk penggantian bus baru itu akan selalu ada, akan selalu kita upayakan. Ya moga-moga aja Pak, artinya ditunggu aja. Ya ditunggu aja Pak, moga-moga. Itu Pak.